Oke, baik. Oke, materi kita kali ini itu tahap yang kedua dari analis berorientasi objek ya, yaitu mengidentifikasi skenario pemakaian atau use case. Jadi di poin ini kita akan membuat skenario. Nah, apa sih itu skenario? Skenario itu adalah kegiatan atau proses yang akan Anda rancang pada saat mengimplementasikan perangkat lunak. Pada saat Anda merancang perangkat lunak ini, siapa nih yang buat garis ini? Dihapus dulu ya. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana pertama kali yang akan kita buat itu adalah Anda akan membuat nama skenarionya dulu. Ya, Anda akan membuat nama skenarionya dulu, kemudian baru nanti masuk ke tabel. Jadi besok kita akan bicara tentang tabel skenario. Oke. Nah, untuk membuat nama skenario, Anda harus bayangkan pada saat membuat perangkat lunak sesuai dengan temanya masing-masing itu ya. Kira-kira proses apa yang ada di dalam perangkat lunak yang akan Anda bangun atau yang akan Anda buat. Oke. Nah, saya akan mencontohkan, ya, Ibu akan mencontohkan misalnya nih, ini adalah website dari Sispo ya, Sispo Bina Dharma yang usernya adalah saya, yang usernya adalah Ibu ya, yang usernya adalah Ibu. Tapi sebelum masuk sini sebenarnya ada skenario atau ada proses lain sebelum Sispo ini ada kan ya, sebelum yang semua-semua ini ada. Oke, apa namanya? Login. Nah, skenario login yang pertama ya. Jadi proses untuk membuat skenario itu pertama kali itu adalah kita harus tahu dulu apa nama skenarionya, nama proses-prosesnya itu apa-apa saja, ya. Oke. Nah, kemudian setelah masuk ke websitenya, nah, kira-kira proses apa lagi nih di Sispo? Ya, kira-kira proses apa lagi nih di Sispo? Oh, ternyata ada banyak menu di atas ini. Nah, ini bisa kita katakan sebagai proses home, ya, proses atau nama skenario dari perangkat lunak yang akan kita bangun. Oke, yang pertama kita biasanya kan kita paling kiri dulu ya menunya ya. Yang pertama itu adalah menu home. Nah, pada saat saya klik menu home ternyata yang tampil ini kan ya. Nah, yang tampil adalah ini. Berarti ada proses namanya home. Boleh kamu buat namanya skenario lihat home. Nah, kenapa saya buat ada tulisan lihat atau view juga boleh. View, view itu maksudnya lihat ya biar keren gitu. Karena proses ini ada di Sispo. Nah, pada saat saya klik keluarlah ini ya. Makanya proses yang kedua boleh atau tidak harus ini proses yang kedua ya, bisa saja nomornya berbeda. Nah, untuk penomoran sesuaikan dengan yang mana yang duluan, yang mana yang berikutnya, yang mana yang berikutnya. Jadi nomor itu tidak boleh ada yang sama. Oke. Yang ketiga proses apa lagi? Karena sudah ada menunya di sini, boleh kita buat seperti ini ya, sesuaikan dengan menu aja. Oke, di sini ada jadwal pekan dan ada jadwal semester. Oke. Kalau saya klik jadwal pekan, maka akan keluar pekan-pekan yang ada di jadwal pekan. Oke, berarti saya bisa melihat ini ya. Oke, berarti boleh saja kita buat skenario yang ketiga itu adalah skenario jadwal pekan atau view atau lihat jadwal pekan. Nah, oke, skenario berikutnya apa? Misalnya jadwal apa lagi? Jadwal semester. Pada saat saya klik, maka akan keluar semester-semesternya. Boleh kalian buat skenario view atau lihat jadwal semester. Dan seterusnya, Nak. Dan seterusnya sampai nanti ya skenario-skenario berikutnya sampai nanti skenario yang terakhir misalnya logout yang ada di Sispo ini. Jadi proses-proses apa saja yang bakal Anda buat dari perangkat lunak yang akan Anda rancang itu buat namanya sebagai nama skenario. Nah, tugasnya ya tugas Anda nanti besok yang akan kita diskusikan, Anda buat nama skenario dari kasusnya masing-masing. Ya, jadi Anda buatlah nama skenario dari kasusnya masing-masing. Ya, nah ini kan skenario di sisi ibu ya, di sisi ibu. Tapi sebenarnya banyak skenario-skenario sebelum yang di sini kan gitu ya. Oke, kita contohkan. Sebelum skenario login, kan ibu mesti login dengan memasukkan NIP ibu, nomor induk pegawai ibu,
atau mungkin kalian sebagai mahasiswa masuk ke NIM ya. Kalau karyawan masuk ke kode karyawan. Oke. Nama, username dan passwordnya kan harus disimpan dulu ya, iya kan? Harus disimpan dulu dengan kita mungkin kita meregistrasi dengan mendata data usernya masing-masing. Oke, berarti sebelum ada skenario login, ya sebelum ada skenario login, ada skenario namanya apa nih namanya? Kelola eh, identitas user. Usernya bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa karyawan. Baru bisa login seperti itu. Paham ya? Oke. Oke, sebelum view home tadi kan kalau kita lihat kayak Ibu nih ada namanya, ada username-nya, kode dosennya, bla 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 bla. Nah, itu kan mesti dientrikan dulu ya sebelum melihat home ya. Berarti sebelum view home ya, sebelum view home ada skenario lagi untuk melihat view home. Apa namanya? Misalnya skenario kelola identitas ini tadi nak. Nah, berarti tidak perlu lagi. Sudah ada nih kelola identitas user. Ya kan? Oke. Yang berikutnya nih, untuk melihat jadwal pekan. Untuk melihat jadwal pekan, tentu saja ada skenario untuk ngentri ke jadwal kan gitu. Minggu pertama ya, ini tadi nih jadwal pekan. Nah ini kan pasti dientrikan orang dulu nih. Berdasarkan apa? Berdasarkan jadwal kan ya. Oke, berarti bisa saja nanti ada skenario kelola jadwal. Nah, kelola jadwal, ya kan? Jadwal mengajar. Oke, kelola jadwal mengajar. Hmm. Sebenarnya sebelum kelola jadwal mengajar, di jadwal mengajar itu kan misalnya nih Ibu klik ya. Kita klik aja nih nih. Ini ada data seperti ini ya. Pekannya pekan berapa, tanggalnya kapan, mata kuliahnya apa, kode mata kuliahnya apa, berapa SKS, jadwalnya kapan, kelas apa, hari apa, jam apa, ruang apa, beserta dengan mungkin jumlah mahasiswa yang ada di masing-masing kelas. Artinya, data-data ini nak mesti disimpan dulu kan ya. Nah, mesti dikelola dulu datanya. Yang pertama yang akan kita buat apa dulu nih? Ini nih, mata kuliah, kode mata kuliah dan kredit. Ini kan satu kesatuan nih. Berarti kita mesti mengelola atau memasukkan data atau entry data mata kuliah dulu ya. Nah, berarti sebelum mengelola jadwal pengajar ini ada skenario sebelumnya yaitu kelola data mata kuliah. Nah, kan ya, kan ada data mata kuliah di sini. Ya kan? Oke, ada mata kuliah, kemudian di sini ada kelas. Oh, berarti KG Ado nak nyimpen data kelas juga gitu kan? Kelola kelas. Ya kan? Kelola kelas nih, ada kelas. Udah ada hari. Oh, hari ini hari ini kan hari itu kan pasti ya. Maksud pasti itu hari itu pasti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Tidak mungkin berubah. Bisa kita masuk ke decoding, tidak perlu pakai database. Kayak gitu ya. Kemudian ada jam. Nah, jam ini kan mesti mungkin enggak misalnya jam itu satu saat atau semester berikutnya berubah. Misalnya nih, biasanya jam 8 sampai dengan jam 9.40, tiba-tiba semester depan berubah menjadi 7.30 misalnya ya sampai 9.00. Oh, kalau ada kemungkinan jam ini bisa berubah-ubah, berarti kita mesti kelola juga data jam. Boleh. Skenario, kelola, waktu mengajar, boleh. Atau jam lah, ini maksudnya jam yang nak kita ubah tadi. Sesi pertama jam berapa sampai jam berapa, sesi kedua jam berapa sampai jam berapa, sesi ketiga jam berapa sampai jam berapa, dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian, ada ruang. Nah, apakah ruang di Bina Dharma ini kadang-kadang berubah nggak? Misal nih, ternyata di lantai 3 itu ruangannya kan sampai 314. Mungkin Mbak ada nempel atau gedung baru gitu di belakangnya tiba-tiba ada lagi ruangan tetap di lantai 3 nambah lagi. Oh, berarti ruangan itu mungkin saja bertambah atau mungkin saja berubah. Berarti mesti juga dimasuk ke data ruang. Kelola ruang mengajar. Nah,
ya. Sedetail itu, iya sedetail itu. Nah, ya. Oke, kemudian ada jumlah mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa ini berdasarkan apa? Berdasarkan, oh, sudah masuk di kelas nih. Kelas SI 5KR jumlah mahasiswanya sekian berdasarkan Anda pada saat ngentri mata kuliah ya, atau ngentri KRS ya. Kartu rencana studi. Oke, sudah ada di sini. Nah, begitu juga dengan skenario-skenario yang lain. Jadi di sisi ibu sebagai dosen, mungkin skenarionya cuman misalnya ada 7 saja. Tapi secara keseluruhan, itu sebelum ibu bisa misalnya lihat jadwal pekan, ternyata ada data lagi yang mesti dimasukkan. Mulai dari kelola identitas user, baru pacak login kan gitu ya. Kemudian view home tadi, identitas user, sudah. Mau lihat jadwal mengajar, ternyata mau lihat misalnya jadwal pekan ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal, ada beberapa data yang mesti kita masukkan. Yang pertama misalnya kelola mata kuliahnya dulu, karena di dalam jadwal pekan ada mata kuliah, ada kelasnya, ada waktu mengajarnya dengan jamnya, ada ruang, ada baru ke jadwalnya sendiri. Baru bisa melihat jadwal per pekan atau per minggu. Nah, begitu juga nanti dengan Anda, ya. Boleh di screenshot, contoh ini juga boleh, silakan di screenshot. Nah, jadi begitu juga nanti dengan objek dari kasus kamu masing-masing. Kamu lihat dulu nih, yang mana dulu yang mesti didahulukan pertama kali. Oke, nanti ada misalnya login. Oke, sebelum masuk login, mesti disimpan dulu nih data usernya. Boleh kamu buat namanya kelola identitas user misalnya, atau kelola identifikasi pemakai. Atau misalnya, kenapa Bu namanya kelola? Nah, maksud kelola ini, nak, di dalamnya ada proses untuk ngentri data, nambah data, bisa ngedit data, bisa menghapus data, bisa koreksi, dan seterusnya. Makanya namanya Ibu namakan dengan mengelola atau kelola. Seperti itu, ya. Contoh lain. Oke, ini kan contoh dari sistem informasi kita ya, SISPO, yang ternyata banyak skenario yang mesti Anda buat ya, buat pertama kali. Nah, begitu juga dengan kasus Anda kamu masing-masing. Ya, jadi saya cuma mencontohkan satu kasus aja di mana skenarionya tampilannya sudah ada, websitenya sudah ada, apa nama skenarionya? Nah, ini ya, ini nama-nama skenarionya. Jadi untuk tugas besok ya Anda pikirkanlah malam ini entah besok pagi Anda buatlah nama skenario dari masing-masing objeknya masing-masing, dari tugasnya masing-masing ya. Besok kita diskusikan sama-sama di kelas. Semoga aja besok kita bisa ketemu dengan tatap muka di kelas. Kalaupun memang berhalangan atau apa, boleh diskusi dengan ibu secara online di WA juga boleh. Ya, saya rasa di kelas ini kan ada yang tidak bisa datang misalnya karena pekerjaan atau karena di luar kota ya nggak apa-apa lah. Ya, silakan diskusikan dengan ibu karena Anda tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya kalau nama-nama skenarionya belum Anda buat. Nah, besok setelah kita diskusi nama-nama skenarionya, baru kita akan membuat skenarionya. Ini nih, kita akan membuat tabel ini. Ya, saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi tabel ini berdasarkan skenario-skenario dari yang sudah Anda desain sebelumnya. Jadi setiap skenario ini, nak, harus ada ininya, harus ada tabel ini. Nah, saya jelaskan besok aja lah. Ya, nanti kalau saya jelaskan sekarang Anda tambah pening. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tahap yang kedua ya dari membuat skenario.